Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya, Alvan Arifuddin, yang saat ini akan menjelaskan tentang materi mengapa perlu adanya passion. Ya. Eh, kita tahu bahwa passion itu akan menyebabkan orang lebih berhasil, akan menyebabkan orang lebih sukses dan mampu mencapai cita-citanya. Maka saat ini saya akan menjelaskan bahwa mengapa sih passion itu perlu. Ya. Karena apa? Passion itu sangat perlu dalam diri kita karena adanya pergerakan era. Waktu itu terus berjalan dan zaman itu semakin berubah. Maka dengan kemajuan itulah ketika kita menemukan passion, kita pun akan bisa mengikutinya dengan baik. Coba kita ingat-ingat dahulu, ya. Dahulu itu sebelum ada komputer, sebelum ada handphone, sebelum ada passion itu sendiri, ya. Karena definisi passion itu ya baru-baru ini aja. Kira-kira orang yang paling kaya itu pekerjaannya apa? Apa? Pekerjaan orang yang kaya dulu adalah petani. Orang-orang yang punya tanah, punya lahan besar, maka mereka itulah orang yang kaya. Ya. Dahulu pada zaman flat, ya, atau zaman agraria, orang yang kaya namanya adalah Davidson Rockefeller. Ya. Davidson Rockefeller ini adalah penguasa lahan, orang yang punya banyak tanah. Kemudian era berganti. Era berganti menjadi era industri. Dan orang yang paling kaya saat itu siapa? Orang yang paling kaya saat itu adalah orang yang memiliki industri besar atau pabrik logam atau pabrik besi, ya, dengan segala hal yang dibuat untuk membuat mobil, pesawat maupun mesin-mesin besar. Ya, ada James Watt, ada Wright bersaudara, ya. Dan saat itu orang yang paling kaya adalah Andrew Carnegie. Ya. Jadi setiap era itu ada waktunya, ya. Dan setiap orang memiliki masanya masing-masing. Ya, seperti orang yang kaya pada saat itu, gitu ya. Mereka punya masanya sendiri-sendiri. Ya. Dan saat ini kita mengenal era informasi, ya. Sudah ada internet, ya. Bill Gates pernah menjadi orang yang paling kaya, ya, karena menguasai dunia digital. Ya. Kemudian Bill Gates pun sekarang sudah tergeser. Ya. Sekarang orang yang paling kaya adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos ini yang punya Amazon. Ya. Informasi ini update di majalah Forbes pada bulan Maret pada tahun 2018. Sekarang pun kita juga berganti era, tidak tidak tetap. Sekarang kita sudah masuk era konseptual, era bagaimana semuanya terkonsep dengan baik, semuanya bertransformasi menjadi perusahaan digital, ya, e-commerce, ya, dan semuanya. Maka dari sinilah, maka dari itu kita perlu mengenal passion kita itu apa. Passion kita itu di mana? Karena era itu berubah, tapi ketika kita mengenal passion kita, kita akan bisa beradaptasi dengan baik. Dan saat ini kita masuk ke era disruption, di mana segala hal bisa jadi tidak berguna. Mungkin guru ke depan juga tidak akan lagi berguna karena banyak ruang-ruang digital untuk belajar. Saya kira semoga bisa menjelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi